bisa diterima. Bagus, Pak Jelas? Emma. Suaranya bagus, Oke, jelas. Dan thank video juga bagus. ya, thank you. Ko Brian yang sudah memimpin meditasi awal kita ya, teman-teman. Dan buat teman-teman semua, saya ucapkan selamat malam. Kembali berjumpa dalam perlatihan bersama ya malam hari ini. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat, dan kalaupun ada saudara kita, ada kerabat kita atau teman kita yang lagi berhalangan, lagi tidak enak badan gitu ya, kita doakan di akhir sesi ini nanti kita dedikasikan kebajikan yang telah kita perbuat agar teman-teman yang sedang tidak sehat itu segera sehat kembali. Oke. Malam hari ini kita akan mendiskusikan satu topik yang kayaknya ini setiap orang setiap orang sudah mengalaminya ya, yaitu distraction, distraksi oleh pikiran-pikiran kita. Saya sering gitu ya, mungkin Anda juga mengalaminya juga ya, sering mengalaminya juga, betul nggak? Nah, kalau sudah seperti itu, apa nih akibatnya? Ya, masalahnya apa? Apakah ini sesuatu yang oke, tidak perlu diperhatikan, atau sesuatu yang perlu kita perhatikan supaya tidak kemudian memberikan atau membawa dampak yang buruk, semakin buruk kepada kehidupan kita. Nah, pada malam hari inilah kita akan membahas itu dan bagaimana kita bisa memanfaatkan pikiran-pikiran yang tadinya membuat kita itu terdistraksi, membuat kita jadi mengalami banyak masalah, justru kita akan transform, kita ubah menjadi sesuatu yang bermanfaat atau menjadi pendukung buat kita. Oke, oke, teman-teman, supaya lebih jelas lagi, saya akan share untuk slide-nya ya. Bentar. Oke deh. Ya, ini ada satu pernyataan, gitu ya, saya cuplik dari website gitu, yang dilakukan sebuah penelitian dan disimpulkan bahwa ada 3 resiko utama akibat distraksi pikiran. Mungkin teman-teman juga mengalami satu di antara 3 ini atau ketiga-tiganya ini. Ya. Nah, ketika batin kita ini dibanjiri oleh pikiran, bermacam-macam pikiran gitu. Maka apa yang terjadi? Kalau di sini dituliskan bahwa ada satu, kehilangan fokus. Anda sering nggak mengalami seperti itu? Kehilangan fokus? Sering ya? Saya juga mengalaminya. Gitu ya. Jadi ketika lagi enak-enak kerja, ada aja misalkan bunyi notification atau nanti apa gitu ya. Pikirannya bisa lari-lari sini, akhirnya apa? Kita nggak fokus pada pekerjaan. Betul nggak? Ngalami juga ya. Dan akibatnya harusnya pekerjaan itu bisa selesai dalam waktu singkat dengan hasil yang sangat memuaskan, akibatnya sudah nggak selesai, terus kemudian hasilnya itu jauh dari kata memuaskan. Betul ya? Ngalami juga ya. Nah, itu resiko utama yang pertama. Resiko utama yang kedua adalah kehilangan kejernihan. Nah, apa sih akibatnya? Ini yang seringkali terjadi kalau kita kehilangan kejernihan adalah kita gampang untuk berpersepsi yang justru arah persepsi kita itu yang negatif kan. Karena kita tidak jernih melihat sebuah objek. Kita tidak melihat sebuah peristiwa, mendengarkan sebuah omongan, pembicaraan, karena kita tidak jernih, akibatnya apa? Akibatnya kita bisa salah paham, salah menginterpretasikan, banyak banyak kerugiannya. Ya, jadi terutama nih buat teman-teman yang pekerjaannya itu membutuhkan informasi yang akurat. Oke, pada saat berkomunikasi, ketika kita itu
bermain drama sendiri di dalam pikiran kita larut di dalam drama yang kita ciptakan di dalam pikiran kita, apa yang terjadi? Tiba-tiba informasi yang kita terima itu cuma sepotong karena dari sekian lama pembicaraan, misalkan pembicaraan itu taruhlah 5 menit gitu ya. Nah, kita paling cuma dapat informasinya itu di awal dan di bagian akhir. Di bagian tengah itu, gimana? Nah, pernah nggak ngalami ya? Anda ngajak seseorang atau Anda sendiri mengalami diajak komunikasi, diajak bicara sama seseorang, terus kemudian Anda mengatakan, gimana? Coba tolong diulangi, gitu ya. Kalau sekali mungkin is oke, orang masih bisa memahami, bisa menerima ya. Tapi kalau sering-sering kali, nah ini kan membuat kita akhirnya tuh mendapati label ini gimana sih orang ya diajak ngomong sering kalinya itu nggak nyambung gitu. Nah, apa yang terjadi sebetulnya? Yang terjadi adalah ya kita terlalu asik, gitu ya. Terlalu asik larut di dalam distraksi pikiran yang ada di dalam batin kita. Jadi ada drama-drama yang kita ciptakan sendiri. Nah, itu yang kedua. Ya, jadi akibatnya komunikasi nggak bagus, data yang kita dapatkan juga nggak lengkap, tidak berurutan, terus kemudian bisa lompat-lompat, bisa salah. Ya. Terus yang ketiga adalah kehilangan ketenangan. Nah, pada saat ini seringkali yang terjadi adalah ketika ini banyak sekali pelaku-pelaku kejahatan, ya pelaku-pelaku kejahatan ketika membanjiri sebuah informasi, berbagai macam informasi ke dalam pikiran kita. Nah, ketika kita itu dibikin sibuk, ya pikiran kita ini dibikin sibuk, kan terdistraksi kan, terus si pelaku kejahatan itu memasukkan sebuah perintah, gitu ya, di mana kita nggak sadar toh perintah itu kita terima, kemudian kita lakukan. Nah, yang biasa ditulis di surat kabar terhipnotis, sebetulnya itu istilah yang keliru sebetulnya ya. Terhipnosis mestinya ya. Karena hipnotis itu adalah orangnya, hipnosis itu adalah prosesnya. Jadi seringkali kan orang juga memberikan istilah, wah kamu kena gendam nih. Ya. Mungkin di antara teman-teman ada yang pernah mengalami seperti itu. Nah, ini yang seringkali terjadi. Ya, seringkali terjadi. Ada 3 risiko utama ketika kita tidak mengenali distraksi yang terjadi di dalam pikiran kita. Jadi kita jadi terombang-ambing sendiri. Sebetulnya apa sih gitu ya? Sebetulnya apa? Kalau dilihat atau dibaca dari perspektif meditasi, itu sebetulnya adalah batin monyet kita, atau guru kita Minju Rinpoche sering menyebutnya sebagai monkey mind. Jadi monkey mind kita itu yang lompat sana, lompat sini, lompat ke masa lalu, lompat ke masa yang datang, gitu ya. Terus kemudian bermacam-macam pikiran-pikiran, karena memang seperti itu. Nah, kalau begitu, bagaimana nih cara kita mengatasinya? Apakah kemudian kalau terjadi distraksi macam seperti itu, terus kita itu menghentikan pikiran kita? Nah, ini kemudian lanjut kepada banyak sekali interpretasi yang keliru di dalam meditasi. Orang berpikir bahwa bermeditasi itu adalah mengosongkan pikiran, berlatih mengosongkan pikiran. Bagaimana caranya mengosongkan pikiran supaya nantinya itu tenang. Nah, ini satu kekeliruan, gitu ya, satu paham yang keliru, gitu. Nah, apakah seperti itu? Teman-teman pernah nggak mencoba untuk menghentikan pikiran Anda supaya tidak terlalu banyak? Coba teman-teman bisa ada mungkin 2-3 orang mau sharing gitu ya, menuliskan pernah nggak Anda mencoba menghentikan pikiran Anda? Ya, dan bagaimana hasilnya? Apakah sukses gitu ya, sukses menghentikan pikiran Anda? Oh, saya pernah berhasil nih, saya nggak berpikir sama sekali gitu. Pikiran saya itu saya jadi benar-benar kosong gitu, atau gimana? Iya. Makin mau, makin banyak pikirannya.
gitu ya, kata Bu Sheni ya, semakin berpikir. Ya, thank you atas sharing Anda ya. Ya, teman-teman, ternyata memang hal itu tidak mungkin bisa kita lakukan. Ya, bukannya kita itu tidak punya kemampuan, tapi memang tidak bisa gitu, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Nah, ini ada penjelasannya. Ya, nah kebenarannya adalah berpikir adalah aktivitas alami batin. Jadi nggak mungkin kita itu menghentikan pikiran kita, sehingga pemahaman meditasi itu adalah mengosongkan pikiran, itu satu kekeliruan yang sangat serius gitu ya. Karena meditasi bukan mengosongkan pikiran. Karena berpikir itu adalah aktivitas alami batin. Nah, kalau begitu gimana ini caranya ini? Kalau pikiran nggak bisa diberhentikan, tidak bisa dihentikan, apalagi bukan cuma satu, tapi banyak. Gimana caranya? Ya, kita lanjutin ya. Masih Mingyur Rinpoche, guru kita mengatakan bahwa pikiran itu seperti sungai. Tidak ada gunanya menghentikan aliran sungai. Jadi Anda bayangkan bahwa pikiran kita itu seperti arus sungai yang mengalir gitu ya, terus mengalir gitu, berjalan begitu. Dan percuma bagi kita itu untuk berusaha untuk menyetop, karena itu tidak mungkin. Ya, karena itu tidak mungkin. Nah, terus bagaimana mungkinnya? Ini langkah responnya. Jadi ketika pikiran muncul, daripada menganggap mereka salah, jadi maksudnya mereka itu adalah pikiran gitu ya, sadari bahwa mereka kosong. Jadi pikiran itu sebetulnya kosong dan biarkan saja mereka apa adanya. Sebetulnya pikiran kita itu eh, tidak tidak nyata gitu ya. Jadi itu adalah hasil dari ya persepsi kita, dari pengertian-pengertian kita. Jadi sebetulnya tidak bukan sesuatu yang misalkan kita memikirkan sesuatu yang menakutkan bahwa itu nyata. Karena apa yang kita pikirkan itu bukan seperti begitu jadinya. Gitu. Sebetulnya pikiran itu apa sih? Nah, kalau kita kupas itu sebetulnya adalah image gitu ya. Terus kemudian keyakinan-keyakinan atau belief kita, terus persepsi-persepsi kita. Jadi dia sebetulnya bukan tunggal, tapi merupakan komposisi, gitu ya. Jadi dia tidak nyata tapi kosong. Dan biarkan saja mereka apa adanya. Ini menurut Kotsangpa dalam bukunya The Highest Continuum. Nah, bagaimana menurut guru kita? Mingyur Rinpoche mengatakan daripada marah kepadanya, nyatu di sini adalah monkey mind, ya, yang membuat apa namanya pikiran kita itu bisa lari sana, lari sini, gitu ya, lompat sana, lompat sini. Lebih baik menggunakannya. Maksudnya menggunakannya seperti apa? Nah, menggunakannya adalah menggunakan bentuk-bentuk pikiran dan perasaan untuk menghasilkan dukungan-dukungan untuk menenangkan batin. Jadi sebetulnya pikiran kita yang tadinya itu banyak tadi itu, ya, yang deras masuk tadi itu, daripada kita itu berusaha untuk menyetop atau berusaha untuk menghentikan, maka lebih baik kita gunakan karena itu kan tidak mungkin. Nah, maka akan lebih baik kalau kita gunakan sebagai pendukung, ya, yang membuat justru kalau kita bisa menggunakannya dengan tepat, membantu kita untuk menjadi lebih tenang. Oke, nah bagaimana cara prakteknya? Nah, pada malam hari ini kita praktek memanfaatkan derasnya atau berbagai macamnya bentuk-bentuk pikiran itu untuk mendukung kita menemukan ketenangan. Oke ya. Nah, dan kita akan latihan bersama bagaimana prakteknya. Nah, sekarang saya ajak teman-teman untuk menyiapkan postur tubuhnya. Ya. Postur tubuh meditasi. Oke, buat teman-teman yang baru pertama kali hadir pada pertemuan latihan bersama ini, yang dimaksud dengan postur meditasi sebetulnya sangat simpel, ya. Tegak luruskan saja tulang punggung Anda dengan rileks. Cuman itu aja, ya.
tegak luruskan tulang punggung Anda dengan rileks. Oke. Dan kalau mau, kedua telapak tangan Anda juga buat Anda yang sedang duduk di kursi, letakkan aja di pangkuan lutut Anda, kedua tangan Anda, atau bisa saling bertumpu di bawah pusar, ya. Jadi seperti ini, begini. Terus kemudian taruh aja di bawah pusar Anda. Tapi Anda yang mau taruh saja di kedua lutut Anda, is okay, ya. Bagi Anda yang mau menyilangkan kaki juga boleh. Bagi Anda yang mau duduk di kursi atau berbaring, ya, asal tulang punggung Anda tegak lurus dan rileks. 2 poin utama. Tulang punggung tegak lurus dan rileks. Oke, kita akan menggunakan berbagai macam pikiran yang lewat, yang hadir di dalam batin kita sebagai pendukung atau objek meditasi kita. Kita tidak menolaknya, kita juga tidak terhanyut pada pikiran-pikiran tersebut. Untuk latihan kali ini, saya mengajak teman-teman untuk membuka mata, karena sesaat lagi saya akan menampilkan berbagai macam gambar, image, yang mungkin akan memancing Anda, memancing pikiran Anda untuk memikirkannya. Ketika pikiran itu muncul, cukup sadari saja. Sekarang, istirahatkan batin Anda dalam kesadaran apa adanya. Kesadaran yang terbuka, oke. Sekarang, teman-teman bisa perhatikan image yang ada di layar Anda. Jika muncul pikiran tertentu, sadari saja pikiran Anda. Kenali saja. Tidak perlu melakukan apa-apa. Apapun pikiran yang muncul, bertahan, cukup sadari saja. Ketika pikiran itu sudah lewat, kembali istirahatkan batin Anda apa adanya. Jikalau tidak punya ide apa-apa, it's okay. Beristirahatlah dalam kesadaran yang alami, yang terbuka, apa adanya. Tapi jikalau ada pikiran yang muncul, cukup sadari saja. Mungkin ada 1, 2, 3, atau bahkan lebih pikiran yang muncul ketika Anda melihat image ini. It's okay. Jangan ditahan, jangan ditolak, juga tidak terhanyut. Hanya disadari saja pikiran yang
hadir dalam kesadaran Anda. Sadari saja pikiran yang muncul, mungkin bercampur dengan perasaan, it's okay. Tidak perlu diblok, tapi juga tidak perlu diikuti. Pikiran, emosi, hadir, tinggal di dalam batin, pergi dari batin, it's okay. Kembali lagi ketika tidak ada, istirahatkan batin Anda dalam kesadaran yang terbuka. Ketika melihat image orang sakit, muncul pikiran, bentuk-bentuk pikiran tertentu, emosi tertentu, it's okay. Sadari saja. Apapun yang muncul, hanya disadari saja. Tidak ditolak, tidak diikuti. Dengan kita mengenali bentuk-bentuk pikiran yang muncul, stay dan pergi, sesungguhnya kita telah terkoneksi dengan kesadaran kita, dengan awareness. Dengan kita terkoneksi dengan kesadaran kita, maka sesungguhnya kita terbebas dari dualistik batin kita. Dualistik pikiran kita. Oke, sekarang istirahatkan batin dalam kesadaran terbuka apa adanya, sekalipun pandangan kita masih ada di depan, namun kita tidak perlu fokus. Batin kita cukup beristirahat saja apa adanya. Oke. Cukup latihan kita. Ya, selesai. Oke, kita baru saja memanfaatkan beberapa kejadian-kejadian yang
kita lihat melalui image-image yang tampil di layar ya. Bagaimana teman-teman dengan kita bereksperimen, ya, bereksperimen untuk memunculkan pikiran-pikiran atau bentuk-bentuk pikiran yang sehari-hari gitu ya, sehari-hari itu selalu muncul. Ya, kalau teman-teman ada yang bersedia untuk sharing, silakan. Bagaimana pengalaman Anda pada saat tadi memanfaatkan? Silakan teman-teman. Kalau Anda ingin berbicara langsung, mic sudah saya ke Anda, bisa langsung aja berbicara. Oke, terima kasih, Ko Brian. Ya, ada pengalaman apa, teman-teman? Dengan kita diskusi, kita sama-sama belajar ya di sini ya, teman-teman. Saya, Ko Brian, dan Anda semua itu sama-sama belajar. Kita sama-sama berlatih, jadi saling bisa mengisi, saling memberi. Oke, silakan. Oke. Iya. Mungkin bantuannya Ko Brian dilihat. Ini ada dari Natalim bicara relate dengan keadaan saya dan muncul emosi-emosi helpless. Oke. Iya. Sharing dari Natalim, sorry. Oke. Kalau di dalam latihan tadi bagaimana ya, Bu Natalim ya? Betul ya, Ko Brian? Natalim ya. Oke. Bagaimana dengan ketika berlatih bersama-sama tadi? Apakah menangkap dari latihan itu gitu ya? Jadi bisa ngelakuin, bisa mempraktekkan pertama-tama, atau ada kesulitan nggak? Silakan Bu Natalim. Ya. Oke. Kalau enggak mungkin ini enggak. Masa nggak bisa open mic? Saya coba ya, sorry. Sudah unmute. Oke, sorry. Sekarang bisa? Bisa, Pak. Oke, sorry. Oke. Iya, gimana pengalamannya, Bu? Ya, jadi dengan melihat image-image itu relate dengan keadaan kita sehari-hari, Ya. gitu, emosi-emosi negatif lah gitu loh. Nah, jadi dengan muncul emosi negatif, jadi menyadari bahwa emang hidup seperti itu gitu loh. Jadi istilahnya masih belum bisa mengatasi, tapi oh ya udah sadar dulu gitu. Oke. Nangkap dari kemunculan pikiran yang hadir itu tertangkap pada saat latihan tadi, Bu Tata? Betul. Tertangkap ya. Iya. Nah, itu poin pentingnya sebetulnya. Ketika menangkap. Jadi kita memang tidak melakukan analisa karena sebetulnya memang ada satu kan di dalam Tergar itu kan ada JOL 1, JOL 2, JOL 3 ya. Di JOL 3 baru kita melakukan analisa gitu ya. Tapi di JOL 1 ini memang kita hanya menangkap saja, mengenali objek yang muncul gitu ya. Bu Tata udah ikut di dalam workshop juga? Sudah pernah, udah lulus. Oke. Sampai di sorry, suaranya tadi. Gimana, Bu Tata? Ya, halo. Oke, ya. Nah, nanti ketika Bu Tata bisa melanjutkan gitu ya, bisa kemudian sampai di JOL 3 itu akan kita belajar di situ, tentang analisa ya, menganalisa lebih ya, karena
pelajarannya tentang analytical. Tapi pada saat kita berada di JOL 1 ini, ketika tadi contohnya Bu Tata punya pengalaman, sementara memang cukup disadari saja. Nah, dengan disadari sebetulnya seperti guru kita katakan bahwa kita seolah-olah berada di luar sungai. Karena sungainya sendiri itu kan pikiran ya, pikiran. Terus kalau kita berada di luar sungai itu, berarti kita tidak terhanyut oleh pikiran kita. Jadi dengan tidak terhanyut berarti kita sudah terlepas, tidak terbawa oleh derasnya pikiran kita. Thank you atas sharingnya, Bu Tata. Mungkin ada teman-teman yang lain yang sharing. Ada, ini ke sharing dari Dimas. Katanya muncul kenang-kenangan buruk yang coba untuk dialirkan saja. Dan dari Imam Pratama, muncul emosi datang dan pergi. Ketika didiamkan, kemudian turun, muncul lagi emosi yang baru. Iya, oke. Bisa sharing secara ini, Mas Iman ya, Iman Pratama ya. Yang tadi, ya gimana? Mungkin bisa teman-teman yang lain juga bisa ikut mendengarkan nih, pengalamannya menarik sekali. Silakan, Mas Iman Pratama. Oke, makasih Ko. Jadi ketika pertama kali latihannya dibuka, nah itu maksudnya setiap datang gambar itu misalnya ada ketika misalnya ada infus gitu, kita berpikir misalnya tentang kasihan ya orang sakit gitu. Terus kemudian kita dalam pikiran saya berpikir bahwa oh ya, saya melihat bahwa kasihan ya ada orang sakit. Itu lama-lama dia hilang. Begitu nanti dia hilang, tiba-tiba berpindah ke misalnya infusnya itu warna putih gitu. Nah, jadi nanti setiap saya bilang lagi, oh iya, saya tahu bahwa infusnya warna putih. Nanti dia bergeser lagi gitu. Ya, itu saja. Makasih. Jadi, terima kasih atas sharingnya. Jadi setiap kali disadari, setiap kali dilihat, pikirannya pergi begitu ya. Jadi setiap bentuk pikiran yang muncul ketika disadari, terus dia pergi gitu ya. Oke, terima kasih sharingnya, Mas Iman. Mungkin yang ada teman-teman yang lain lagi, satu lagi, setelah itu kita akan latihan bersama lagi. Ada Pak Koema. Ini ada satu cukup menarik dari Pak Rahmat Hidayat. Oke, silakan Pak Rahmat. Kalau kita udah bisa mengamati, mengenali emosi kita tanpa menilai baik buruk benar salah. Hanya diamati aja, lalu pikiran dan perasaan datang dan pergi. Tadi kata Koema, kita udah kelepas dari dualistik. Terus yang dirasakan tercerahkan dan pembebasan seperti apa kok? Apa seperti itu? Iya, ketika wah ini sudah sangat dalam ya tentang pencerahan segala ini. Oke, kita ini yang saya tahu itu ya, mungkin nanti bisa juga ditambahkan oleh Ko Brian, bahwa ketika kita itu tidak melekat, ya, tidak terjebak, tidak terseret oleh pikiran, oleh batin monyet kita, monkey mind kita, dalam bentuk pikiran, dalam bentuk perasaan atau persepsi, maka berarti kita itu udah, ya seperti guru kita memberikan contoh, kita berada di luar sungai. Karena ketika kita ketika kita berada di dalam sungai, kita terhanyut. Nah, pada saat kita terhanyut itulah muncul penderitaan. Ketika kita itu berada di luar sungai, berarti kita terlepas dari penderitaan itu. Karena kita sudah berada di luar dualistik dari pikiran, perasaan. Karena kalau kita bicara soal dualistik kan suka, tidak suka, untung, rugi, betul, dan salah, gitu kan ya. Itu kan yang membuat kita tuh jadi menderita. Karena kita mencengkram pada sesuatu yang kita suka. Kita mencengkram pada sesuatu yang kita anggap betul. Kita mencengkram pada sesuatu yang menarik atau menguntungkan buat kita. Tapi kita membenci yang tidak kita suka, membenci yang kita anggap merugikan kita. Nah, karena kita selalu
berada di dalamnya, akhirnya itu tadi kita jadi menderita. Nah, dengan kita tuh berada di luarnya, berarti kita di luar melepaskan dari cengkraman tadi, lepas dari cengkraman suka dan tidak suka. Nah, nggak tahu apakah itu yang dikatakan pencerahan atau tidak, tapi begitu kita sudah melepaskan cengkraman itu tadi, maka kita sebetulnya bisa dikatakan, ya, apakah itu dikatakan bahagia, apakah itu yang dikatakan, ya kita tidak lagi terbuai oleh dualistik tadi. Itu yang saya pahami, begitu. Barangkali kalau ada tambahan dari Ko Brian. Sebetulnya dari Pak Emasi cukup bagus sekali. Cuman kalau boleh saya sharing dari pendapat saya ingin menggarisbawahi dari Pak Rahmat Hidayat di sini itu adalah pembebasan. Suatu kata yang menurut saya cukup menggelitik, apalagi tema pada hari ini adalah saya garis poinnya itu adalah distraksi dan juga ketenangan. Dalam hal ini seperti tadi kita ada latihan dari Pak Hema juga, seperti saya juga tadi mencoba memandu untuk melakukan dengan teknik napas, dengan santai, apapun boleh terjadi asal kita tidak lupa dengan napas kita sebagai support meditasi kita, konsentrasi kita, awareness kita. Itu saya rasa sih udah cukup untuk membebaskan. Kenapa saya bisa ingin menekankan dengan kata pembebasan ini? Sewaktu kita terdistraksi, teralihkan pikiran kita, hanyut oleh pikiran kita, marah, biasanya marah, cemburu, dan lain-lain, emosi negatif yang banyak yang terjadi dalam diri kita. Biasanya kita merasa bahwa kita adalah kemarahan itu, kita adalah kecemburuan itu, kita adalah kesemua negatif yang telah kita pikirkan, kita lakukan. Tapi dengan mencoba berlatih untuk menyadari apa adanya, menyadari apa yang terjadi, mungkin dengan support, mendukung, mungkin dengan napas, ataupun tadi dengan form, kita melihat gambar-gambar, membuat kita sudah mulai terpisahkan. Seperti Pak Hema ngomong itu, bahwa kita sudah mulai di luar sungai. Dengan kata lain, kalau kita sudah menyadari adanya kemarahan itu, artinya kita bukanlah kemarahan itu. Tapi kita bisa bersama dengan kemarahan itu. Saya ngambil contoh kemarahan. Tapi kita bisa menggunakan semua emosi negatif itu juga sebagai solusi, sebagai support dari kesadaran kita. Entah itu kemarahan, kita tahu, oh kita marah. Kita tahu, kita amati, oh kita marah. Begitu kita mengamati, kita tahu kita sedang marah, kita bukanlah kemarahan itu. Tapi kita bisa bersama, kita bisa mengamati, kita sudah di luar kemarahan itu. Kira-kira itu. Kalau kita sih udah di luar itu, artinya kita kan bebas kan? Kira-kira gitu Pak Emma. Sedikit, sorry. Terima kasih atas sharingnya, Ko Brian. Terima kasih Pak Hidayat. Jadi ya, teman-teman saya juga dulu itu selalu itu sangat bagus ya. Maka kenapa kita perlu diskusi di dalam latihan, karena kita punya kesempatan untuk menanyakan gitu ya, mendiskusikan gitu ya. Semakin kita jadi tertarik, itu semakin bagus karena kita akan membuat diri kita itu ingin tahu lebih kebenarannya itu seperti apa gitu. Jadi kalau pengalaman saya pribadi, saya juga sangat antusias untuk bertanya, bagaimana mungkin ya orang hanya berlatih menyadari saja, terus kok bisa orang itu disebut tenang, kemudian punya pengalaman mendapatkan pengalaman tenang. Mana mungkin nggak diapa-apain, masalahnya nggak diapa-apain, kok bisa tenang? Kayaknya nggak masuk akal gitu. Nah, ternyata yang membuat kita tuh tidak tenang, yang membuat kita ini kacau, yang membuat kita ini jadi terhanyut pada emosi kita
atau terbelit pada pikiran kita karena kita terhanyut oleh pikiran itu sendiri. Kita terbawa oleh pikiran kita. Jadi kita itu jadi apa ya, seperti benang itu benang yang ruwet begitu ya, jadi satu begitu. Tapi begitu kita keluar pada saat kita bermeditasi, itu kan kita tuh mengenali keruwetan. Ketika kita mengenali keruwetan, berarti kita ini berada di luar keruwetan itu. Karena kita berada di luar keruwetan itu, sebetulnya kita sudah pengalaman tenang itu sebetulnya sudah dapat. Cuman memang pendek. Karena saking pendeknya, jadi kita nggak kerasa. Di mana kok nggak kerasa gitu. Kita kan maunya itu tenangnya itu panjang. Nah, sebab itulah teman-teman, caranya supaya kita mendapatkan pengalaman tenang itu lebih panjang, kita perlu berlatih lebih rutin sehingga kita semakin terbiasa berada di dalam atau mengenali kesadaran kita. Nah, itu yang pengalaman saya dapati di Tergar itu ya. Oke, kita akan latihan sekali lagi karena kita masih ada waktu ya, kurang lebih 3 menit gitu ya. Kita sekarang cukup istirahat saja ya, istirahat apa adanya, mengistirahatkan batin dengan apa adanya dalam kesadaran terbuka, dan kita mengizinkan pikiran, emosi yang hadir gitu ya. Ya, jadi kita seperti tiang bendera begitu. Kita ini seperti apa namanya, lagi nunggu bis gitu ya, di halte bis gitu. Nah, pada saat kita itu nunggu, ada pikiran lewat, kita sadari. Nah, cuman itu aja yang kita lakukan, gitu ya. Oke, teman-teman, tegak luruskan tulang punggung Anda dengan rileks. Istirahatkan batin Anda dalam kesadaran terbuka. Jikalau ada pikiran ataupun emosi yang muncul, cukup disadari saja. Tidak perlu diikuti. Hanya tahu saja. Kita hanya tetap batin kita istirahatkan dalam kesadaran terbuka. Kita hanya cukup tahu saja apapun yang muncul dan pergi, hanya itu saja. Kita mengetahui tamu yang datang dan tamu yang pergi. Tanpa atau tidak perlu kita mencari tahu tamu itu tamu siapa, pikiran itu pikiran apa, tidak perlu kita mencari tahu. Tidak perlu menganalisa. Oke, cukup. Selesai latihan kita. Ya, oke teman-teman.
yang baru saja kita lakukan itu juga bisa teman-teman pakai gitu ya, praktekkan ketika dalam situasi tertentu gitu. Anda cukup beristirahat atau mengistirahatkan batin Anda dalam kesadaran terbuka, terus kemudian ada pikiran apapun yang muncul, kita hanya sekedar tahu saja, gitu ya. Biarkan dia datang dan pergi, gitu ya. Datang, pergi, datang, pergi. Kita cuma cukup tahu saja, nggak perlu tahu ini pikiran apa ya, nggak perlu dicari tahu, gitu ya. Oke, semoga latihan pada malam hari ini membawa manfaat dan kita sama-sama belajar dan terus berlatih ya. Acara latihan ini saya kembalikan pada Ko Brian untuk menutupnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyediakan waktu untuk berlatih bersama. Dan sharing pada malam hari ini sangat-sangat menarik dan membawa manfaat bagi saya. Dan saya harap teman-teman juga mendapatkan manfaat dari apa yang kita dapatkan di sharing pada malam hari ini. Dan kegiatan di Tergar ini berlangsung dengan adanya kedermawanan teman-teman. Kalau teman-teman ingin support kita, Anda dapat mentransfer pada rekening yang tertera pada slide ini. Oke, saya yakin sekali acara ini membawa manfaat bagi kita semua, dan kita dedikasikan manfaat yang kita dapatkan bukan hanya terhadap diri kita sendiri, tapi kepada orang yang kita sayangi, yang kita cintai, dan kepada semua orang, kepada semua makhluk. Kita dedikasikan apa yang kita dapatkan dengan membacakan dedikasi penutup sebanyak 1 kali. Melalui kekuatan dari praktik berulas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Terima kasih semuanya teman-teman. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Ko Brian. Makasih Pak Hema, makasih Pak Brian. Terima kasih. Thank you Pak Hema, Pak Brian. Selamat malam. Malam. Thank you Pak Hema. Thank you Pak Brian. Thank you. Ya, thank you. Thank you Pak Hema. Thank you Pak Brian. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Halo. Terima kasih juga semuanya. Hai Vika. Semangat berlatih ya. Oke, saya pamit dulu Ko Brian dan teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi Ko Brian atas support-nya, dukungannya. Terima kasih Pak Hema.